Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam program Kabar Nusantara, tentunya bersama dengan saya Suki Abdul dan juga sudah hadir bersama saya hari ini Bapak Slamet dari anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan Jabar 4 Sampurasun, Bapak. Sehat ya, Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga sudah hadir Ibu Sri Nurhayati Kodriyatun, analis legislatif ahli media dari Pusat Analisis Keparlemenan. Apa kabar Bu Nanu? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kita langsung saja pemirsa, kita akan membahas ini terkait dengan bagaimana apakah Indonesia bisa menciptakan kedaulatan pangan. Kalau misalnya Pak Slamet sendiri nih, dari berdasarkan data sebuah tulisan di halaman Kompas ID, 6 dari 9 kebutuhan pokok masyarakat Indonesia ini harus dicukupi dari luar negeri. Dan 11 tahun terakhir, rakyat Indonesia telah menghabiskan 1.272 triliun hanya untuk belanja beras, susu, bawang, garam, daging, dan juga gula. Ini ironis kalau misalnya kita membahas negara kita negara agraris. Tanggapan Pak Slamet? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan bicara ketahanan pangan, ini jelas sama undang-undang kita kan jelas ya undang-undang pangan. Bahkan filosofinya tidak sekedar kita punya ketahanan pangan, tetapi juga bicara tentang kemandirian pangan yang ujungnya menjadi kedaulatan pangan. Karena masalah pangan ini erat kaitannya dengan kedaulatan bangsa kita. Nah, kalau dari sisi geografis ini sangat-sangat mungkin kita dan success story pemerintah sebelumnya kan ini sudah menjadi sebuah success story betapa memang Indonesia bisa melakukan swasembada dalam banyak hal. Sehingga kemudian sekarang kenapa hari ini ketahanan pangan kita menjadi sebuah problem tersendiri, harusnya ini menjadi tantangan bagi kita bahwa isu kelangkaan pangan menjadi isu internasional, isu dunia. Justru harusnya Indonesia dengan berbagai potensi yang baik, nanti ada jumlah penduduk, produktivitas kita yang sangat tinggi, kemudian lingkungan yang sangat mendukung, harusnya ini menjadi peluang. Di saat kemudian negara-negara lain panik dengan kondisi pangan global, harusnya ini menjadi peluang bagi kita dengan catatan kebijakan kita, regulasi kita bagus, sangat mendukung dengan dunia pertanian. Nah, catatan kita kan di situ. Bagaimana kemudian konsentrasi dari dari pemerintah hari ini tidak fokus. Ya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi kita bicara tentang kebijakan, banyak kebijakan yang katanya pro petani, tetapi kita tidak melihat itu. Kasus yang terjadi bagaimana tentang pupuk, kebutuhan pupuk yang disubsidi juga tidak memenuhi dari apa yang dibutuhkan. Catatan saya hanya sepertiga. Bicara tentang kesejahteraan petani, kita sulit ya bicara produktivitas meningkat kecuali dengan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, yang terjadi adalah bagaimana hari ini petani kita tidak terlalu bangga dengan profesinya. Ini catatan bagi kita ya. Jadi tidak ada seorang petani ingin terwariskan profesi ini kepada anaknya. Ini harus menjadi catatan kita. Dan Bappenas juga sudah merilis itu bahwa kalau tidak ada kebijakan yang ekstra, maka 2045 petani kita akan hilang. Bahkan saya sering sampaikan, kalau tidak ada kebijakan yang ekstra yang akan meningkatkan kesejahteraan petani kita, maka kalau hari ini, tahun-tahun ini yang diekspor adalah pangannya, maka 2 tahun, 3 tahun ke depan yang diekspor adalah para petaninya. Ini menjadi catatan serius bagi kita. Makanya harus ada langkah-langkah yang strategis, yang fundamental, yaitu bicara tentang kesejahteraan petani, insya Allah akan masuk kepada produktivitas, pada ujungnya nanti ya dengan sendirinya ketahanan pangan kita tidak akan tergantung kepada negara lain. Bahkan kita akan mengambil peluang ini, insya Allah Indonesia justru akan menjadi eksportir dari kebutuhan pangan di dunia, insya Allah. Ya, Bu Nenung, ini misalnya ironi ya, kalau misalnya kita melihat peluang potensi yang ada, kalau misalnya Bu Nenung sendiri melihat sejauh ini di penelitian yang Bu Nenung lakukan, bagaimana melihat kondisi pangan tanah air? Jadi saya melihatnya bahwa kondisi pangan kita itu cukup memprihatinkan karena banyak yang sebenarnya kita bisa memproduksi sendiri beberapa kebutuhan pokok pangan kita, tetapi
pemerintah lebih banyak melakukan impor dengan pertimbangan dari sisi harga, dari sisi kualitas. Meskipun sebenarnya kita mampu sebenarnya memproduksi seperti beras, seperti bawang merah, seperti produksi peternakan, sebenarnya mempunyai potensi untuk dikembangkan. Beberapa wilayah di Indonesia itu mempunyai potensi. Hanya saja memang petani kita itu keterbatasannya adalah di lahan. Lahan sangat kecil, sehingga kalau dilihat dari sisi produktivitasnya menjadi kurang produktif, kurang menjanjikan secara ekonomi, karena biaya produksinya menjadi tinggi karena lahannya yang sempit itu. Kemudian biaya produksi terutama dari pupuk itu kan sangat dibutuhkan untuk para petani, tetapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Slamet bahwa masalah pupuk ini, subsidi pupuk ini sampai saat ini masih menjadi masalah selain bibit. Pak Slamet, ini kan kalau misalnya kita juga berdasarkan data dari FAO, Organisasi Pangan dan juga Pertanian Dunia, yang menyebutkan angka kelaparan Indonesia tahun 2022 5,9% atau 16,2 juta orang. Dan kita juga ketahui bahwa ini berita terakhir juga penduduk atau masyarakat di Yakukimu juga meninggal akibat kelaparan. Bagaimana sejauh ini misalnya peran pemerintah dalam sektor pertanian ataupun juga pangan untuk bisa mengurangi angka kelaparan di tanah air ini, Pak? Iya, jadi memang itu satu data yang menurut saya menjadi warning ya, bahwa Indonesia di negara agraris termasuk dalam kategori rawan pangan. Itu menurut FAO. Ini tentunya menjadi cambuk bagi pemerintah. Nah, kalau terkait dengan angka kelaparan ini, saya menggarisbawahi terkait dengan distribusi dari pangan kita. Artinya mekanisme distribusi ini yang kemudian menjadi catatan kita, yang sepenuhnya pemerintah menyerahkan kepada swasta. Jadi saya bilang begini, kalau kemudian pemerintah ingin serius menyelesaikan ketahanan pangan, ya, kemudian juga kita tidak akan memperkecil impor. Yang pertama, regulasi harus diperbaiki tentang undang-undang pangan diubah menjadi Omnibus Law. Yang kedua, terkait dengan pastikan ada kebijakan yang memberikan kepastian bahwa petani setiap menanam komoditas pangan itu mendapatkan untung. Kenyataan hari ini adalah petani kita ketika bercocok tanam apapun komoditasnya, saat panen dia mengalami kerugian. Nah, di saat inilah kemudian distribusi logistik kita harus betul. Kalau saya bahasanya mungkin terlalu ekstrim. Untuk urusan pangan harusnya pemerintah melakukan monopoli. Jangan serahkan kepada swasta. Apa yang terjadi? Ketika kemudian pada saat panen, puncak panen, data menyebutkan, saya ambil contoh gabah, yang diserap oleh Bulog yang menjadi representasi dari pemerintah itu hanya 3%. Saat itu, sampai data terakhir data saya 3%. Artinya apa? 97% stok dari para petani kita dimiliki oleh swasta. Kita tahan di situ, Pak. Soalnya kita akan tetap di Kabar Nusantara, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Pak Slamet tadi terakhir menyampaikan bahwa sebenarnya cuma 3% produksi beras yang diterima atau dibeli oleh pemerintah. Dibeli oleh pemerintah, oleh Bulog. 97%-nya dikuasai oleh swasta. Artinya dengan 3% diserap oleh Bulog, selebihnya itu dibeli oleh perusahaan swasta nasional. Kan berarti hukum pasar berlaku. Siapa yang pegang pegang logistik atau menguasai barang di pasar, tentunya dia yang akan memainkan harga. Jadi seharusnya itu dilakukan oleh pemerintah. Harusnya dilakukan oleh pemerintah, sehingga pada saat seperti hari ini terjadi El Nino, pemerintah dengan gagahnya menguasai barang di pasar, maka swasta tidak akan berani memainkan. Kesempatan inilah yang kemudian hukum dagang berlaku. Kalau namanya pedagang, kalau bisa ngambil untung gede, kenapa harus ngambil untung kecil? Dan kepanikan inilah dengan isu El Nino ya akan dimanfaatkan, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya hari ini impor rencananya 2 juta ton,
terhadap stok yang sudah dimiliki oleh swasta tidak akan ada artinya. Oke. Tapi Pak Sehingga Slamet melihatnya sejauh ini bagaimana keseriusan pemerintah untuk akhirnya bisa tadi Pak Slamet bilang kata ekstrimnya adalah monopoli. Dalam hal ini sejauh ini bagaimana Pak untuk belum melihat ke arah sana, Mas. Karena memang regulasinya Bulog hari ini kan ya misalnya saat panen tinggi dibolehkan beli tetapi dengan batasan harga tertentu. Sementara petani ketika ada swasta yang kemudian menawarkan harga lebih tinggi, kenapa? Kita senang petani kita dibeli dengan harga tinggi, kita senang dong. Cuma jangan lupa, ada rakyat-rakyat yang lain yang membutuhkan, ada haknya mendapatkan pangan yang terjangkau. Disitulah negara hadir. Rakyat yang petani dipastikan kebijakannya dia tetap untung, di saat yang sama kemudian rakyat yang lain mendapatkan kepastian bahwa pangan yang dibutuhkan dengan harga terjangkau tidak melambung seperti ini. Nah, disitulah kehadiran pemerintah di tengah sehingga semua kepentingan rakyat dijembatani dengan berbagai hal seperti itu. Petani sejahtera dengan hasilnya, rakyat yang lain mendapatkan harga pangan yang terjangkau tidak melebihi seperti hari ini seperti itu. Oke. Bu Nanung, kalau misalnya kita melihat keseriusan pemerintah dalam hal dari segi kebijakan, sejauh ini melihatnya gimana? Subsidi pupuk ataupun juga terkait dengan hal-hal lain yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini, Bu Nanung melihatnya ini gimana, Bu? Jadi begini, saya masih mau menanggapi yang masalah masalah Terkait dengan 3% tadi. 3% tadi. Di sisi lain kan gini, petani kita itu sebagian besar kondisinya miskin. Harusnya mereka kan juga harus dipenuhi terlebih dahulu hak pangannya mereka. Sebelum mereka juga dituntut untuk memproduksi pangan. Tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah tidak hanya sebatas terkait distribusi saja, tetapi bagaimana menjamin para petani kita yang miskin ini hak pangannya terpenuhi. Beberapa program terkait bantuan pangan seperti misalkan PKH, bantuan pangan non tunai seperti itu, pada hakikatnya itu sebenarnya membantu untuk mengurangi angka kelaparan di dalam masyarakat. Tapi dalam kenyataannya terkait kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka kelaparan ini, masalah data menjadi permasalahan. Jadi pemutahiran data terkait para penerima bantuan inilah yang seharusnya terus dilakukan oleh pemerintah, karena pada kenyataannya mereka tidak keseluruhan yang seharusnya mendapatkan hak atas pangan tidak mendapatkan. Itu yang selama ini terjadi. Oke, jadi ini balik lagi soal bagaimana pemutahiran ini bukan hanya soal data petani, tapi juga subsidi, data banyak banget. Ini mungkin permasalahan data adalah permasalahan klasik yang sering terjadi bukan hanya di data terkait dengan pertanian, tapi di seluruh informasi terkait dengan data. Pak Slamet, kalau misalnya kita juga melihat ini data luas baku sawah di Indonesia 2013 hingga 2019, nih pemirsa, ini berkurang 285 hektar menjadi 7,465 juta hektar. Ini kalau misalnya Komisi 4 sejauh ini melihatnya bagaimana, Pak? Tadi kan Bu Nanung juga mengatakan bahwa sebenarnya ini luas lahan pertanian kita yang juga sempit, yang juga menjadi salah satu kendala dari para petani kita. Ya, ada beberapa yang sudah dilakukan secara ikhtiar. Pemerintah sudah membuat kebijakan itu untuk menjaga lahan pertanian yang berkelanjutan ini sudah ada. Tetapi sebenarnya ada satu ikhtiar bagus yang memang perlu kita apresiasi. Cuma dalam pelaksanaannya ini yang memang perlu pengawasan kita semuanya. Konsep perhutanan sosial yang digagas oleh pemerintah ini sebenarnya perlu mendapatkan apresiasi dan juga itu langkah yang menurut saya bagus. Artinya pemerintah memberikan ruang kepada tadi yang dibilang Bu Nanung bahwa petani-petani kita itu karena lahannya terlalu kecil sehingga tidak ekonomis, bahasanya seperti itu. Nah, diberikan kesempatan kemudian untuk akses dengan perhutanan sosial. Cuma permasalahannya pengawasan kita yang sangat lemah. Artinya di balik niat baik pemerintah memberikan perhutanan sosial untuk digarap kembali menjadi lahan pertanian, disitulah mafia-mafia tanah bermain. Nah, itu jadi niat baik itu harus diiringi dengan satu pengawasan, dipastikan bahwa
perhutanan sosial yang nanti menjadi hak dari petani, betul-betul petani, dimiliki petani. Yang terjadi hari ini yang sudah berjalan, perhutanan sosial tetap dikeluarin, tetapi ada mafia di balik itu, bahkan dijual lagi, atau kemudian karena dia punya kelemahan dari sisi ngurusnya. Anda mendapatkan 2 hektar ya, saya bantu, kalau dapat nanti 1 hektarnya untuk saya yang bantu. Sehingga ujung-ujungnya di balik semuanya ini nanti ada korporasi yang kemudian menunggangi ini. Jadi secara niat baik pemerintah kita apresiasi dengan program perhutanan sosial untuk menjadikan lahan dan pemerintah menjadi digarap oleh rakyat kita. Tetapi perlu diiringi dengan kontrol yang kuat dan dipastikan bahwa mafia tanah tidak ada di situ. Oke, ini kan kalau misalnya kita juga membahas terkait dengan proyek strategis nasional, salah satunya adalah food estate. Lalu bagaimana ini terkait dengan food estate, kita akan simak selengkapnya tetap di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, ini kalau misalnya kita membahas terkait dengan program proyek lumbung pangan atau food estate, ini kebijakan ini menjadi salah satu yang masuk dalam proyek strategis nasional PSN 2020 hingga 2024. Dan ini konsep dasar program ini adalah untuk mengembangkan sistem pangan secara integratif dalam sektor pertanian, perkebunan, dan juga peternakan di dalam suatu kawasan. Kalau misalnya Pak Selawat sendiri melihat sejauh ini bagaimana progres dari food estate ini, apakah gagal atau masih berjalan dengan sesuai dengan tracknya seperti itu Pak? Kalau kesimpulan saya sebelum proyek ini dimulai sampai kemudian kita memastikan di lapangan seperti apa, kesimpulan saya gagal. Jadi sebelum jalan kami juga dari secara kelembagaan sebagai fraksi maupun beberapa teman-teman kita menolak dengan itu. Menolak bukan berarti tidak setuju dengan itu. Antara anggaran yang kemudian dikeluarkan dan pasca nanti food estate proyek yang sudah ditentukan itu tidak akan memenuhi sebagaimana harapan menjadi sebuah lumbung pangan yang akan ternyata faktanya yang kita prediksikan yang terjadi seperti itu. Yang saya tahu seperti itu, saya kunjungan di beberapa titik, kemudian di salah satunya di Sumatera Utara di Umbangan Sundutan itu ya fakta lapangan menunjukkan bahwa kemudian ada yang ada produksi ya jelas, tetapi antara hasil dan kemudian juga dana yang dikeluarkan di situ tidak sebanding, dan juga termasuk petaninya. Jadi ini kan proyek didanai oleh APBN tahun pertama dengan berbagai hal, mulai dari sarana prasarana dilengkapi semua, tetapi setelah itu kemudian yang terjadi hari ini kan ya boleh dikatakan mangkrak gitu. Ada yang berhasil, ya mungkin di beberapa spot ada berhasil, tetapi kita bicara tentang PSN yang anggarannya juga triliunan, kenapa kemudian harus diteruskan kalau kemudian memang secara kajian ini tidak mendapatkan hasil yang. Jadi kalau saya menyimpulkan ya food estate ini kalau perlu ditiadakan lagi dengan program apapun. Sekarang ya mungkin food estate diganti dengan pertanian terpadu, apapun judulnya kalau kemudian seperti itu. Ada pikiran negatif memang, jadi ini disiapkan sarana prasarananya oleh pemerintah. Pasca proyek itu lagi-lagi kita khawatir kemudian nanti swasta masuk di situ, yang membuka APBN, ujungnya kemudian yang memanfaatkan adalah korporat yang kemudian tidak memberikan kesejahteraan efek kepada petani secara langsung. Oke, Bu Nanu setuju? Saya sepakat dengan Pak Slamet karena saya melihat memang ada yang berhasil meningkatkan produksi produksi pangannya seperti misalkan di NTT ataupun yang di Jawa Tengah. Akan tetapi pertimbangan dampaknya terhadap lingkungan itulah yang dalam proyek food estate ini kurang terperhatikan. Okay. Jadi ini mungkin perlu, Anda pun kalau seandainya nantinya akan dilanjutkan kembali, perlu evaluasi dalam banyak hal. Tidak hanya sebatas kesesuaian komoditas yang akan ditanam, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dari kegiatan food estate ini. Karena seperti kita ketahui yang salah satunya yang di Kalimantan Tengah, itu yang ada malah mangkrak kemudian banjir. Dampak yang ditimbulkannya banjir karena sebenarnya lahan sudah terlanjur dibuka, tetapi proses
untuk penanaman kemudian lebih lanjut sehingga sampai proses panen tidak terjadi seperti itu. Jadi mungkin ini yang harus dipertimbangkan kembali, tidak hanya memperhatikan pihak-pihak off-taker yang terlibat nantinya siapa yang akan membeli produk pangan dari pertanian mereka, tetapi juga pertimbangan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Oke. Pak Selamat dan juga Bu Nana, kalau misalnya kita melihat ini kan tadi Pak Selamat di awal juga mengatakan bahwa 2045 bisa-bisa kita tidak menjalangi petani atau bahkan 2 tahun 3 tahun ke depan kita malah akan mengimpor petani. Kalau misalnya kita melihat banyak generasi muda juga yang tidak tertarik untuk bisa bekerja sebagai seorang petani, bagaimana edukasi dan juga sosialisasi kita, apalagi Komisi 4 dalam hal ini, bagaimana untuk bisa menggerakkan para pemuda kita, apalagi kita ketahui bahwa Indonesia akan memiliki bonus demografi ke depan. Pak Selamat. Tidak perlu sosialisasi, tidak perlu edukasi menurut saya. Pastikan hari ini seluruh petani kita sejahtera. Oke. Sehingga dengan nanti melihat seperti itu, petaninya juga akan, nak kamu gak usah saya sekolahkan di Fakultas Pertanian. Gak usah jadi PNS lagi gitu. Kembali ke pertanian. Nah, kenapa demikian? Karena dia memberikan kepastian. Oleh karena itu, perlu ada program pemerintah yang memastikan bahwa mereka bisa sejahtera. Hal yang paling sederhana adalah lakukan subsidi pasca panen. Jadi komoditas-komoditas pangan saya pikir yakin bisa. Tinggal masalah kemauan atau enggak, mau apa enggak. Dengan APBN yang ada, apakah bisa kita melakukan pasca panen? Bisa. Dengan fokus dan kemudian tadi contoh ketika kita menyinggung food estate, berapa triliun yang di sana? Sementara subsidi pupuk kita hanya diberikan 1/3, ya. Jadi hitung-hitungan kita untuk petani kita seluruhnya mendapatkan pupuk subsidi itu hanya butuh kira-kira 80 triliun. Hari ini yang diberikan sekitar 24 sampai 2024 akan diberikan 26 triliun. Triliunan yang untuk food estate gagal, mending masukin ke situ. Pasti HPP-nya petani murah. Dan dipastikan dengan kajian, dan saya yakin itu, lakukan apa yang dengan petani sejahtera, maka dia tidak usah didorong-dorong untuk bertani. Pasti dia dengan sendirinya menanam. Dari sisi pengetahuan saya tidak ragu-ragu dengan petani kita. Yang penting ada jaminan saya menanam, ada yang beli, dengan harga dapat keuntungan, maka dengan sendirinya para milenial akan tertarik. Hari ini kan menjadi alternatif petani. Karena kita di PHK, ujungnya kita jadi bertani. Karena gagal menjadi ASN, akhirnya jadi petani. Dan ketika kemarin COVID, daya serap paling tinggi untuk lapangan kerja adalah pertanian kita. Ini pemerintah harusnya kemudian membuka mata data ini. Jadi secara kebijakan tidak menyentuh ini, walaupun secara contoh APBN 2023, APBN 2024 yang dipakai adalah angka pertanian lupa saya. Itu. Nah, ini kan tapi kenyataan programnya nggak menyentuh seperti itu. Tapi tadi saya cukup senang ketika ada menteri yang baru, dia sudah melakukan lobby. Saya ingin sampaikan kepada menteri bahwa Bapak di menteri yang menjadi menteri terakhir ini buktikan bisa lobby kepada presiden, bisa lobby kepada Kementerian Keuangan bahwa anggaran pupuk bisa 100% ditanggung oleh pemerintah, tidak lagi kemudian harus seperti sekarang kesannya kurang, susah, karena memang anggarannya yang dipenuhi 1/3. Yang mudah-mudahan jadi anggaran 2023-2024 yang dipakai adalah NTP, nilai tukar petani. Tetapi pada prakteknya itu tidak menjadi acuan sama sekali. Nah, itu catatan saya. Kita harapkan ini pastinya bahwa ini masih kita harapkan Indonesia bisa menciptakan kedaulatan pangan. Semoga nih dengan apapun nanti kebijakan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, pastinya bisa mensejahterakan petani kita. Nanti pasti banyak juga nih generasi muda kita yang akan memilih untuk bisa menjadi seorang petani. Dan demikianlah Kabar Nusantara edisi hari ini. Terima kasih Pak Selamat, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil Jabar 4, dan juga Ibu Sri Nurhayati Kodriatun, analis legislatif ahli media dari Pusat Analisis Keparlemenan. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.